pertama bahwa varian baru virus ini memang akan ada mutasi dan ada varian baru dari waktu ke waktu. Sebenarnya bukan hanya virus ini, virus yang lain juga begitu. Tapi karena semua perhatian ke arah COVID, jadi memang orang melihat bahwa virus ini varian baru terus muncul dari waktu ke waktu. Apakah suara saya masih terdengar? Ya, masih terdengar. Oke. Soalnya di layar saya hilang. Virus ini varian baru akan muncul dari waktu ke waktu. Tetapi khusus untuk varian Mu yang tadi disebut-sebut itu oleh WHO sekarang masih digolongkan ke dalam varian of interest. Kalau bukti ilmiahnya sudah cukup kuat, maka namanya varian of concern. Jadi barangkali kita tunggu saja bukti ilmiah yang ada tentang varian Mu ini, tidak perlu juga terlalu khawatir berlebihan sampai ada bukti ilmiah yang lebih jelas. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, kita kan menggunakan istilah PPKM ya, tapi kalau WHO menggunakan istilah PHSM, Public Health and Social Measure. Jadi memang harus ada public health yang kuat, tapi juga harus sosial ekonomi bisa berjalan dengan baik. Karena itu memang harus dinilai bagaimana baiknya langkah yang tepat yang harus dinilai. Tapi memang kalau situasi kesehatan masyarakat masih tidak terkendali, maka tentu saja sosial ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik tentu saja. Dan yang ketiga, seperti kita tadi sudah dibahas, sekarang keadaan alhamdulillah sudah membaik, kita harus upayakan supaya ini tetap membaik sesuai dengan 5 poin yang ingin saya sampaikan tadi. Dan memang salah satu caranya adalah kalau toh kita mau membuka, maka harus dibuka dengan sangat pelan-pelan, sangat bertahap, dan dievaluasi dari waktu ke waktu untuk lihat bagaimana perkembangannya yang terjadi. Prof, seperti apa Anda menilai terkait dengan vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kota ataupun juga daerah begitu, apalagi di tengah saat ini juga masih ada saja begitu ya stigma negatif terkait dengan vaksinasi? Ya, ada 3 hal. Nomor 1, bukan hanya masalah Bogor, masalah Indonesia adalah karena ketersediaan vaksin. Karena kita bukan negara produsen vaksin. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa produksi vaksin, tapi karena sekarang belum, maka kita bergantung dari 3. 1 dari beli kalau memang memungkinkan, di luar yang jual ada, dari kerjasama bilateral dengan pemerintah lain, dan dari kerjasama multilateral melalui COVAX. Kebetulan saya adalah anggota Independent Allocation Vaccine Group dari COVAX yang memang tugasnya mengumpulkan vaksin dan kemudian membagikan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Tapi ketergantungan kita kepada luar negeri memang masih besar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya sudah berkali-kali menyampaikan, kalau saya dengar dari Pak Wali sudah sangat bagus untuk kita, untuk masyarakat nih, untuk saya, untuk pemirsa, kita ingin vaksin itu semudah mungkin. Jadi kalau bisa memang, kalau di ruangan di stadion olahraga, itu kan bagus, orang bisa banyak, tapi kan penuh, mesti antri. Nah, jadi saya memang harusnya dipecah di banyak tempat sehingga kita mudah untuk datang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berhubungan dengan ekonomi tadi, saya ambil 2 contoh saja. Nomor 1, Singapura. Singapura itu kan, saya tidak bilang kita harus mencontoh Singapura ya, tapi sebagai gambaran saja. Singapura itu kan akan membuat resilient nation namanya. Itu ada tahapan-tahapannya. Untuk naik dari tahap sekarang ke tahap yang berikutnya, mereka mensyaratkan 80% vaksin coverage, itu mereka bisa masuk ke namanya transition stage A. Kemudian naik ke B, baru naik ke resilient nation. Jadi mereka keluar dengan angka 80%. Direktur Jenderal WHO pada waktu pembukaan Olimpiade mengatakan minimal semua negara di seluruh dunia harus divaksin 70% setidaknya untuk mendapatkan vaksinasi lengkap. Jadi saya kira angka 70-80, apalagi kalau bisa lebih, ini memang diperlukan agar proses selanjutnya bisa berjalan. Tapi tentu saja penanggulangan COVID-19 itu harus 3-tiganya. Harus 3M, harus 3T, dan harus vaksinasi. Kalau bahasa WHO-nya, we have to do it all. Jadi walaupun vaksinasi nanti 90-100%, tapi sementara ini memang 3M harus tetap jalan, termasuk pembatasan sosial oleh pemerintah, dan 3T, tes dan telusur dan treatment harus tetap kuat. 3-tiganya harus jalan bersama-sama, so we have to do it all. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.